pekerjaan yang baik. Kurangnya teman-teman yang bisa menjadi pendukung. Dan yang kelima, bekerja terlalu banyak tanpa cukup waktu untuk bersosialisasi dan bersantai. Menurut Dr. Barat, ciri-ciri seseorang mengalami burnout diantaranya kelelahan, kurang motivasi, frustasi, sinisme, dan emosi negatif lainnya. Masalah kognitif, kinerja pekerjaan berantakan, masalah interpersonal yang terjadi di rumah atau tempat kerja, tidak merawat diri sendiri, disibukkan dengan pekerjaan saat kamu tidak bekerja, kepuasan diri yang menurun, dan masalah kesehatan. Next slide. Respon kejiwaan dan psikososial. Respon kesehatan jiwa dan psikososial untuk pasien COVID-19. Dalam wabah apapun, wajar jika orang merasa tertekan dan khawatir. Respon dari orang-orang yang berdampak baik secara langsung atau tidak langsung antara lain, 1. Takut jatuh sakit dan meninggal. 2. Tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular saat dirawat. 3. Takut kehilangan mata pencaharian, tidak dapat bekerja selama isolasi dan dikeluarkan dari pekerjaan. 4. Takut diasingkan masyarakat atau dikarantina karena dikait-kaitkan dengan penyakit seperti rasisme terhadap orang yang berasal dari atau dianggap berasal dari tempat yang berdampak. 5. Merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih dan takut kehilangan orang-orang terkasih karena virus yang menyebar. 6. Takut terpisah dari orang-orang terkasih dan pengasuh karena aturan karantina. 7. Menolak untuk mengurusi anak kecil yang sendirian atau terpisah, menyandang disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut infeksi, karena orang tuanya atau pengasuhnya dikarantina. 8. Merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, dan depresi selagi di isolasi. 9. Takut mengalami pengalaman wabah sebelumnya. Kedaruratan memang selalu membuat tertekan, tetapi faktor penyebab tekanan khusus wabah COVID-19 dapat mempengaruhi masyarakat seperti 1. Risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan COVID-19 belum 100% diketahui. 2. Gejala umum seperti masalah kesehatan lain, misalnya demam, bisa disalahartikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi. 3. Pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya yang mereka tinggal di rumah sendiri karena sekolah tutup tanpa asuhan dan dukungan yang tepat. 4. Risiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok yang rentan seperti orang berusia lanjut dan penyandang disabilitas jika pengasuh dikarantina dan tidak ada layanan dan dukungan lain. Adaptasi burnout pada lansia selama COVID-19. Warga lansia, terutama yang diisolasi dan yang mengalami penurunan kognitif atau demensia, bisa semakin resah, marah, tertekan, gelisah, tertutup, terlalu curiga selama wabah atau berada di karantina. Beri dukungan emosional melalui jaringan informal atau keluarga dan tenaga kesehatan jiwa. Sampaikan fakta-fakta sederhana tentang yang sedang terjadi dan informasi yang jelas tentang cara mengurangi resiko infeksi dengan bahasa yang dapat dimengerti lansia dengan atau tanpa gangguan kognitif. Sampaikan ulang jika perlu. Saran-saran berikut berlaku secara umum untuk warga lansia di tengah masyarakat untuk warga lansia di panti, misalnya Panti Werda. Petugas administrasi dan staf perlu memastikan adanya langkah-langkah keamanan guna mencegah infeksi atau satu sama lain dan merebaknya kekhawatiran atau panik yang berlebihan seperti di rumah sakit. Dukungan juga perlu diberikan bagi staf layanan yang terkarantina dalam waktu yang lama bersama warga dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga.
Next slide. Itu lanjutnya. Lansia lebih rentan terhadap COVID-19 karena sumber informasi yang terbatas, sistem imun yang lebih lemah, dan tingkat kematian COVID-19 yang lebih tinggi di antara kelompok usia lanjut. Beri kelompok-kelompok rentan perhatian lebih, seperti lansia yang hidup sendiri atau tanpa keluarga terdekat. Dari status sosioekonomi rendah, dan atau penyandang penyakit lainnya seperti penurunan kognitif atau demensia atau kondisi kesehatan jiwa lainnya. Lansia dengan gangguan kognitif ringan atau demensia stadium awal perlu diberitahu apa yang terjadi sesuai kapasitasnya dan didukung untuk meringankan kekhawatiran dan tekanan. Kebutuhan medis dan keseharian menyandang demensia sedang atau dan berat perlu dipenuhi selama karantina. Kebutuhan medis lansia dengan atau tanpa COVID-19 perlu dipenuhi selama wabah, termasuk obat-obatan penting seperti diabetes, kanker, sakit ginjal, HIV. Yang tidak terputus layanan medis, telemedicine atau online dapat digunakan untuk memberikan layanan medis. Lansia terisolasi atau terinfeksi harus diberikan informasi yang benar tentang faktor-faktor resiko dan kemungkinan kesembuhan. Selama karantina, sesuaikan layanan rumah perawatan atau perawatan di rumah agar menggunakan teknologi seperti WeChat, WhatsApp untuk memberikan pelatihan atau konseling bagi pelaku rawat keluarga di rumah, termasuk pertolongan pertama psikologis. Adaptasi burnout pada lansia. Lansia mungkin tidak akrab dengan penggunaan alat perlindungan atau metode pencegahan atau menolaknya. Panduan menggunakan alat perlindungan perlu disampaikan secara jelas, padat, sopan, dan sabar. Lansia mungkin tidak tahu cara menggunakan layanan daring seperti belanja daring untuk persediaan sehari-hari, konsultasi atau bantuan atau layanan kesehatan. Berikan petunjuk terperinci cara mendapatkan bantuan praktis jika perlu, seperti memanggil taksi atau pengantaran persediaan. Distribusi barang dan jasa seperti perlengkapan, pencegahan, penularan seperti masker dan disinfektan, bahan belanjaan yang cukup, dan akses transportasi kedaruratan dapat mengurangi keresahan sehari-hari. Beri lansia latihan fisik sederhana di rumah atau dalam karantina agar tetap aktif bergerak dan mengurangi kebosanan. Semangati lansia yang memiliki keahlian, pengalaman, dan kekuatan untuk menjadi sukarelawan dalam upaya masyarakat menangani wabah COVID-19. Lansia dapat memberikan dukungan, memantau lingkungan, dan menjaga anak-anak untuk petugas yang harus berada di rumah sakit untuk melawan COVID-19. Mbak Herlina, waktunya 3 menit lagi ya. Baik, Pak. Adaptasi burnout penyandang disabilitas, halangan institusional, halangan sikap, prasangka, stigma, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk pandangan penyandang disabilitas tidak dapat membantu dalam respon wabah atau mengambil keputusan sendiri. Halangan-halangan ini dapat menimbulkan stres tambahan bagi penyandang disabilitas dan orang yang merawatnya selama wabah COVID. Pendapat dan kebutuhan penyandang disabilitas penting dimasukkan dalam perencanaan dan respon darurat wabah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Sembari menurunkan resiko infeksi COVID, pesan komunikasi yang mudah diakses perlu dikembangkan, antara lain pertimbangan tentang penyandang disabilitas, termasuk disabilitas sensorik, seperti situs web dan daftar fakta yang mudah diakses. Sehingga penyandang disabilitas dapat mengasuhnya menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan akses pada perawatan dan informasi yang penting untuk mengurangi risiko selama wabah COVID. Halangan-halangan ini antara lain halangan lingkungan seperti komunikasi risiko
penting untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah infeksi dan mengurangi stres di tengah masyarakat. Banyak pusat kesehatan sulit diakses penyandang disabilitas fisik karena hambatan perkotaan dan sulitnya sistem transportasi umum yang mudah diakses penyandang disabilitas. Pendapat dan kebutuhan penyandang disabilitas penting dimasukkan dalam perencanaan dan respon darurat wabah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental sembari menurunkan resiko infeksi COVID. Pesan komunikasi mudah diakses perlu dikembangkan antara lain pertimbangan tentang penyandang disabilitas, termasuk disabilitas sensorik, intelektual, kognitif, dan psikososial seperti situs web. Penyandang disabilitas visual dapat membaca informasi penting tentang wabah ini, berita dan konferensi pers tentang wabah melibatkan juru bahasa isyarat tersertifikasi yang divalidasi oleh penyandang tunarungu. Staf kesehatan mengerti bahasa isyarat atau setidaknya ada juru bahasa isyarat tersertifikasi yang divalidasi oleh penyandang tunarungu. Peran disampaikan dengan cara yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas kognitif dan psikososial. Bentuk komunikasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tertulis perlu dirancang dan dimanfaatkan seperti komunikasi tatap muka atau situs web interaktif untuk menyampaikan informasi. Jika pengasuh perlu dikarantina, harus ada rencana untuk memastikan dukungan tetap ada bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Adaptasi burnout pada anak sekolah biasanya mengalami kelelahan emosional akan ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap kondisi yang ada, meningkatnya sensitivitas siswa terhadap apa yang dikatakan oleh guru, teman, maupun orang tua. Perkataan yang sebenarnya bermaksud bernada netral dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyinggung perasaan dan bahkan bisa menimbulkan kemarahan anak. Intervensi pada anak untuk mengatasi burnout. 1. Komunikasi efektif pada anak. 2. Ciptakan suasana aman dan nyaman. 3. Hindarkan dan beri pemberitaan COVID yang membuat anak takut. 4. Mengajak anak bermain game untuk menggugah semangat. 5. Jelaskan pandemi COVID serta penyebaran dengan bahasa anak yang mudah dipahami. 6. Ajarkan cuci tangan dengan cara yang mudah dipahami. Dan 7. Ajarkan berpergian di dekat rumah namun dengan perlindungan APD. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan terkait adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien COVID-19 ya. Oke, sebelum kita ke kelompok 6 untuk role play, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait kelompok 3, silakan di kolom chat bisa ditulis. Nanti kita setelah role play baru kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin kita ke kelompok 6 dulu untuk role play terkait konferensi keperawatan sesuai konsep manajemen pre atau post conference. Silakan untuk kelompok 6 ada Bapak Kristomi, Ibu Musria, Bapak Sudianto, Ibu Irmawatin, dan Bapak Ahmad Soleh. Silakan perwakilan. Silakan Pak Baik, Kristomi. terima kasih Pak Redi. Selamat sore Pak Imron dan selamat sore buat teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan melakukan role play mengenai pre-konferensi dalam manajemen keperawatan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk kami kelompok 6. Yang pertama, Ibu Irma dalam hal ini sebagai kepala ruangan, kemudian Ibu Musriyah sebagai ketua tim A, sedangkan saya sendiri sebagai ketua tim B, kemudian Pak Ahmad Soleh sebagai
perawat pelaksana tim A dan Pak Kristomi sebagai perawat pelaksana tim B. Untuk mempersingkat waktu kepada Bu Irma, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Selamat siang, Ya, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih karena rekan-rekan sudah hadir di ruangan VIP, ruang tulip pada kegiatan pre-konferensi untuk hari ini. Sebelum memulai kegiatan pre-konferensi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Musriah untuk menyampaikan laporannya. Baiklah, pada hari ini tim kami merawat 3 pasien. Pasien pertama adalah Tuan X dengan diagnosa postoperasi fraktur femur. Kemudian pasien kedua adalah Nyonya Y dengan diagnosa pneumonia. Serta pasien ketiga yaitu anak Z dengan diagnosa demam tifoid. Bagaimana dengan kondisi pasien-pasien tersebut, Bu Musriah? Untuk Tuan X dalam kondisi stabil, tanda-tanda vital normal, dan luka operasi bersih. Kemudian Nyonya Y masih batuk dan sesak nafas. Kemudian anak Z masih demam dan nafsu makannya menurun, Bu. Baiklah, apa saja ya Bu Mus lakukan untuk pasien-pasien tersebut untuk hari ini? Untuk Tuan X, kami akan memantau tanda-tanda vital, kemudian mengganti balutan luka operasi, dan membantu pasien mobilisasi. Yang untuk Nyonya Y, kami akan memberikan obat bronkodilator, fisioterapi dada, dan monitor respirasi. Kemudian untuk anak Z, kami akan memberikan obat antipiretik, monitor suhu tubuh, dan memberikan diet yang sesuai. Itu, Bu. Bagus sekali. Apa ada hal lain yang perlu disampaikan? Mohon izin Bu, pada pasien Ya, Tuan Pak. X kami perlu berhati-hati saat membantu pasien memobilisasi karena pasien berisiko jatuh Ibu. Baiklah Pak, perhatikan selalu keamanan pasien saat mobilisasi ya Pak Soleh. Gimana Siap, Ibu. dengan tim Pak Sudi? Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu. Kami dari tim B pada hari ini akan merawat 3 pasien hari ini. Untuk pasien pertama adalah Tuan A dengan didiagnosa dengan stroke hemoragik. Kemudian untuk pasien kedua yaitu Nyonya B dengan diagnosa gagal jantung. Kemudian yang ketiga yaitu pasien C, anak C dengan diagnosa diabetes mellitus, Bu. Bagaimana dengan kondisi pasien-pasien tersebut, Pak Sudi? Untuk kondisi pasien Tuan A masih dalam keadaan koma, sedangkan untuk pasien Nyonya B masih sesak napas dan kakinya masih bengkak, sedangkan untuk anak C kadar gula darahnya masih tinggi, Bu. Baiklah, apa saja yang Pak Sudi lakukan untuk hari ini? Yang kami lakukan bersama tim untuk Tuan A, kami akan memonitor tanda-tanda vital, baik neurologis maupun ada pemberian obat sesuai dengan instruksi dari dokter. Sedangkan untuk Nyonya B, kami akan memberikan obat diuretik, kemudian kami akan memonitor respirasi dan mengevaluasi kaki dari Ibu Nyonya B. Sedangkan untuk anak C, kami akan memonitor kadar gula darah, kemudian melakukan edukasi pasien tentang diet dan bagaimana cara penggunaan insulin, serta pemberian obat sesuai dengan instruksi dokter, Bu. Bagus sekali, Pak. Apakah ada yang lain yang ingin disampaikan? Mohon izin Bu, perlu Ya, diinfokan
Ya, silakan Pak. Untuk pasien yang nyabe, Bu, kami perlu berkolaborasi dengan ahli gizi untuk mengatur diet pasien pada nyabe, Bu. Baiklah, segera Pak Tommy kolaborasikan dengan tim gizi ya Pak ya dalam menangani kasus pasien B. Oke, Bu. Mungkin sampai di sini prekonferensi dari kelompok 6. Terima kasih atas laporan dan kerjasamanya rekan-rekan untuk evaluasi kegiatan prekonferensi berjalan dengan lancar dan semua rekan-rekan aktif dalam diskusi. Telah tersusun rencana asuhan keperawatan yang komprehensif untuk pasien-pasien di ruangan VIP, ruang tulip. Diharapkan prekonferensi dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas asuhan keperawatan di ruang tulip. Dokumentasinya, hasil prekonferensi didokumentasikan dalam buku catatan prekonferensi. Untuk tindak lanjut, Ibu Musriah dan Bapak Sudi akan melaksanakan rencana asuhan keperawatan yang telah tersusun. Untuk Bapak Soleh dan Bapak Tommy, mohon berhati-hati saat mobilisasi pasien Tuan X, dan dimohon kalau ada apa-apa berkolaborasi dengan dokter. Untuk pasien B, kolaborasi dengan ahli gizi. Demikian pre-konferensi kelompok 6 dalam penyampaian role play. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Irmawatin yang sudah memandu untuk role play terkait post conference, ya, konferensi keperawatan sesuai konsep manajemen. Terima kasih juga tadi kepada kelompok 3 yang sudah selesai memberikan presentasinya. Silakan teman-teman, silakan apabila ada yang mau ditanyakan terkait presentasi dan role play-nya, silakan boleh di chat atau secara langsung ya. Apakah ada? Oke, saya tunggu 5 menit untuk pertanyaan. Kalau memang nanti setelah 5 menit tidak ada, kita tutup presentasi dan presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 6. Saya nanti kembalikan ke Pak Imron. Silakan Oke, teman-teman. sambil nunggu pertanyaan, saya ngomentari Boleh dulu Pak, terkait silakan Pak. dengan repos. Ya, yang pertama karungnya kurang cerewet ya. Jadi kalau jadi seorang pimpinan atau pemimpin itu kita harus detail, ya, hati-hati. Jadi kita harus memastikan bahwa semua pasien yang jadi bagian dari pengelolaan kita itu memang secara perencanaan itu sudah beres gitu loh. Di misal gitu kan ada rencana misalkan ganti balut. Itu kita harus benar-benar memastikan bahwa segmen ganti balut sopo, alatnya sudah tersedia atau belum. Kemudian kalau misalkan alatnya sudah tersedia juga ada kendala atau tidak. Kemudian ketika nanti misalkan dilakukan perawatan itu teknik apa yang akan dipakai itu harus benar dikejar oleh seorang kepala ruang. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin gitu ya, seorang pimpinan itu cerewetnya kita bukan cerewet marah-marah bukan ya, tapi cerewet kita itu untuk memastikan bahwa semua pasien yang kita kelola itu benar-benar sudah terencana matang gitu ya. Jadi oke, nanti si A nanti akan pasang infus. Oh, infus yang akan dipasang adalah KN. KN ada nggak ya? Oh ada, oke. Jadi kita begitu anak buahnya bilang oke itu oke-nya dia sama oke-nya kita itu sama. Ya. Jadi ketika dia bilang oke, ya kita juga bilang oke. Oh iya benar. Infusnya KN ada, infusnya asering ada, infusnya Panamin misalkan ada gitu loh. Jadi begitu nanti dilakukan misalkan pemasangan infus, pelabotnya sudah ada, kemudian aboketnya juga ada, kemudian ya saya nggak tahu nih kalau di Kalimantan modelnya masih pakai plester atau model pakai yang penting sudah standby dulu. bening itu saya nggak tahu ya. Nggak ada, dia nggak masuk.
Kalau di Kalimantan pakai apa ya? Yang di Kalimantan siapa ini? Yang di Kami dari Kalimantan dan Kalimantan, coba. Kami Pak dari Kalimantan, gimana tapi Bu Mas dinasnya Rian? di Dinas Kalau pasang infus Kesehatan. pakai apa Bu? Masih pakai Pakai plester? plester, Pak. Kalau Oh di masih puskesmas plester. kami plester Belum ya. pakai yang bening-bening itu ya? Belum, Pak. Oh Masih belum. pakai. Yang nanti kelihatan itu enggak ya? Belum ya? Belum. Pakai Tegaderm Pak biasanya. Udah. Pakai apa namanya? Tegaderm Pak, yang plastik itu Pak. Oh, pakai itu biasanya. Jadi kalau misalkan nanti ada alat seperti itu, nah itu yang dipastikan. Jadi misalkan plesternya ada ya gitu. Jadi kalau Anda jadi seorang kepala ruang itu memang kesannya ceriwit ya, kesannya kayak wah kok nganu tuh kepala ruangku kok riwil. Bukan riwil ya, kita hanya ingin memastikan bahwa begitu nanti itu dieksekusi itu tidak ada kendala. Jadi saya pengennya bahwa semua semua mahasiswa itu nanti ke pola bahwa oh kalau saya suatu saat mengelola event misalkan itu dari awal kita sudah oh ini kayaknya akan ada potensi kendala di sini sudah bisa kita atasi. Ini kayaknya nanti kalau bepergian misalkan bahasa saya namanya adalah risk management ya, manajemen risiko. Atau ada juga yang bilang sebagai plan B ya atau rencana cadangan. Jadi kalau seorang kepala ruang itu begitu memastikan bahwa kok ini ternyata kok alatnya rusak, segera pinjam gitu langsung nelpon. Jadi dia nelpon, Mbak, misalkan kepala ruang lain itu telepon, Mbak, ruanganmu alat ini misalkan nebulizer gitu kan. Nebulizernya oke ya. Mau dipakai enggak? Ini ruanganku mau pakai alatku rusak ini gitu loh. Jadi di background plan itu kita segera eksekusi sebuah tindakan kalau misalkan apa ya? Ada yang nggak beres itu langsung ketemu gitu loh, langsung langsung apa ya, langsung bahasa istilahnya itu bisa segera ditangani dari awal gitu loh. Jadi kita nggak ngeksekusi sesuatu yang apa ya, di setelah mengalami sesuatu yang buruk baru kita tangani itu enggak. Jadi kalau di bahasa manajemen risiko itu kan kita bahasanya adalah bahasa pencegahan. Jadi sebelum sesuatu itu menjadi terlalu buruk kita antisipasi. Jadi kalau kita jadi seorang pimpinan atau jadi seorang pemimpin, kita harus memastikan bahwa semua lini yang ada di bawah kita itu memang sudah oke gitu loh. Jadi benar-benar diceki, alatnya wis oke ya. Nanti sing memang sing itu sopo dan berapa gitu kan sama siapa itu dipastikan benar. Jadi kenapa kita harus bertanya seperti itu? Ya memang begitu nanti dieksekusi semuanya gerak itu nggak ada lagi yang namanya satunya kerja keras, satunya layah-layah. Saya menemukan satu fakta ini fenomena ya, satu fenomena yang saya nggak tahu ini mungkin keluhan semua atau enggak. Tapi ini sudah jadi keluhan oleh beberapa teman pelaksana. Jadi dia ngambil pasien, dia ganti infus. Temannya itu cuman duduk di apa? Cuman duduk di stase gitu loh. Nah, itu kesalahan di prekonferensi. Kenapa itu bisa terjadi? Berarti pembagian job distribusinya itu nggak bagus gitu. Jadi kalau mau job distribution bagus itu, kok si A kok kayaknya kelebihan beban nih. Oh ini berarti tugas ini tak limpahkan ke si B, tugas ini tak limpahkan ke si C gitu. Itu enggak. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat karena nanti kan ujian praktiknya kita prepos ya. Modelnya seperti tadi, cuma nanti ditambahin sama pos. Ya. Jadi modelnya kayak tadi ada kepala ruangnya, ada katimnya, ada perat pelaksana yang laporan, terus nanti ditambah pos. Kalau pos itu kan berarti laporan jam sekian saya setelah melaksanakan ini, jam sekian saya sudah melakukan ini, jam sekian tadi pasien saya ini sudah pulang, misalkan seperti itu. Nah itu kan bedanya pre sama pos. Kalau pre itu kan perencanaan, kalau pos itu kan evaluasi. Nah laporan evaluasi kan berarti laporan pelaksanaan. Jadi nanti minimal Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh ujian praktiknya sama Pak Efron ini. Gitu. Oke, silakan kalau sambil nunggu diskusi. Oke, ada satu pertanyaan di kolom chat. Nah, ini untuk kelompok 3. Izin dari Ibu Narwati. Izin bertanya cara mendukung anak dengan disabilitas selama pandemi COVID-19 untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi. Terima kasih. Silakan dari kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Narwati. Ya, sebentar ya Pak ya. Baik Bu Mes, ditunggu.
Silakan sambil kita menunggu jawaban dari kelompok 3, silakan teman-teman yang lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok 3 dan role play dari kelompok 6, dipersilahkan. Izin menjawab. Silakan Ibu Herlina. Oke. Mungkin nanti juga akan ditambah oleh rekan saya juga. Pertanyaannya, cara mendukung anak dengan disabilitas selama pandemi COVID-19 untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi. Pada anak-anak, pasti untuk kebutuhan tergantung dengan orang tua, apalagi dengan anak-anak disabilitas yang lebih memerlukan bantuan karena adanya disabilitas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan terutama kesehatan adalah yang berpengaruh penting terutama orang tua. Jadi orang tua bisa membantu anak untuk tetap di rumah atau tetap menggunakan APD seperti masker, cara dan mengajarkan cara cuci tangan, serta memberikan makanan yang sehat dan bernutrisi, juga mungkin dalam mental atau bersekolah, jika sudah bersekolah biasanya akan menggunakan online ya, dan untuk mental mungkin orang tua bisa menemani dalam tumbuh kembangnya seperti bermain di rumah. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari kami, dan mungkin ada juga rekan yang akan menambahkan. Silakan teman kelompok yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Atau sudah cukup dari teman-teman kelompok? Oke, kalau memang tidak ada, bagaimana Ibu Narwati? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Itu ada dari orang tua ya. Kalau peran kita jadi perawat, bagaimana caranya? Oh, kalau peranan dari perawatnya, Ibu ya. Oke, kelompok 3 mungkin bisa ditambahkan untuk peranan sebagai perawatnya seperti apa dari Ibu Narwati. Bisa diulang Kak, Pak, pertanyaannya? Pertanyaannya tadi dari Ibu Narwati, oh tadi kan sebagai orang tua. Nah, bagaimana kalau dari seorang perawatnya untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi pada pasien disabilitas selama pandemi? Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok 3, ada juga dari Pak Domingus Guterres. Nah, pertanyaan untuk kelompok 6 ya. Izin bertanya untuk kelompok 6, karena di Timor Leste aktivitas pre dan post conference jarang dilakukan di rumah sakit,
Jadi saya ingin bertanya, apakah data mengenai keadaan seluruh pasien kita amati dulu sebelum melakukan pre-conference atau kita peroleh dari post-conference sebelumnya? Terima kasih. Silakan kelompok 6 jika ada yang mau menanggapi. Silakan kelompok 3 dan kelompok 6 menanggapi pertanyaan dari Ibu Narwati dan dari Bapak Domingos Guterres. Atau ada dari teman-teman lain untuk menambahkan? Baik, saya dari kelompok 6 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Domingos. Uh, yang pertama, Pak, yang pasti kita memang harus mengamati dulu keadaan pasien sebelum kita melakukan pre-conference. Nah, tujuannya di sini kenapa harus kita amati? Yang pertama supaya kita mengetahui kondisi terkini pasien tersebut. Yang kedua, memungkinkan kita supaya nanti dalam pengumpulan data bisa lebih akurat dan kontekstual. Makanya perlunya sebelum melakukan pre-conference, langkah baiknya memang harus kita mengetahui atau mengamati dulu keadaan pasiennya. Karena kalau kita tidak tahu atau tidak mengamati keadaan pasiennya saat apa yang terjadi pada saat ini, takutnya nanti ketika kita melakukan kegiatan konferensi, nah di situ nanti kita tidak bisa untuk memberitahukan terutama bagaimana kondisi dari pasien kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, bagaimana Bapak Domingos? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 6? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Pak Domingos. Oke, untuk kelompok 3 tadi belum terjawab pertanyaan dari Ibu Narwati. Bagaimana untuk peran perawatnya dalam menghadapi pasien anak dengan disabilitas selama pandemi untuk memastikan kebutuhan kesehatannya? Saya akan mencoba menjawab. Ya, silakan Ibu Mei. Mungkin dengan yang pertama membuat rencana perawatan, yaitu dengan pendampingan atau menyusun rencana bersama penyandang disabilitas untuk memastikan kelanjutan perawatannya. Jadi harus menyusun rencana sejauh-jauh hari mungkin. Maksudnya untuk untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Kemudian membantu membersihkan peralatannya, seperti mungkin dengan penyandang disabilitas yang memerlukan kursi roda, tongkat penyangga, kaki palsu, tongkat putih, dan sebagainya.
Kemudian dalam pelayanan masyarakat mungkin dengan membuat dan simpan daftar pelayanannya baik dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan yang relevan dengan kebutuhan disabilitas. Sehingga pendamping atau perawat yang mendampingi penyandang disabilitas tersebut dapat memperhatikan lebih detail kebutuhan yang diperlukan para pasien disabilitas. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Mei. Bagaimana Ibu Narwati? Apakah sudah cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Narwati. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan kembalikan ke Pak Imron. Di Dr. Baskoro dulu aja. Yang ini agak cerewet. Oh, Mary nggak tahu ke waktu itu. Nah, pasti kamu pernah cerita kok ya Mary yang pas saya minta EKG gitu kan. Ibu Hotmiati, mohon di-mute. Oke, nampaknya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Pak Imron. Silakan untuk apabila ada yang mau ditambahkan Pak. Oke, jadi kalau tadi saya sudah membahas tentang pre-conference, sekarang kita akan ngomong tentang burnout. Jadi burnout itu situasi kejenuhan. Jadi kalau bahasa diagnosa keperawatan itu sering disebut dengan istilah boredom atau jenuh atau bosan. Nah, bosan itu Pak Agustino minta tolong di mute dulu. Pak Agustino. Pak Agustino minta tolong di mute dulu. Jadi karena bosan itu kan muncul dari sesuatu yang cenderung berulang. Jadi kenapa kok pada kondisi COVID itu potensi burnout-nya tinggi? Karena kita kecenderungan untuk berhadapan dengan situasi yang cenderung sama, cenderung rutin, dan itu berlangsung secara berulang kali ya, beberapa kali. Jadi kalau misalkan Anda bekerja, kemudian lewat jalan itu, terus kemudian masuknya juga begitu, moda absennya juga seperti itu, parkir itu sampai tukang parkirnya juga apal selalu di situ, hati-hati, itu bisa menyebabkan sebuah burnout. Maka saya selalu menggunakan teori otak kanan. Jadi kalau misalkan saya berangkat kantor itu saya selalu biasanya lurus, kemudian nganan, itu kadang saya ngambil nganan dulu sebelum jalan yang biasa dilewati. Jadi kayak melawan ritme, melawan apa ya namanya ya, istilahnya apa ya? Kayak melawan pola gitu loh. Jadi kita berusaha melawan sebuah rutinitas, kita berusaha melawan sebuah pola, yang pola itu kalau misalkan nggak dilawan nanti akan membuat kita nanti jadi kayak kejebak, ya kayak ketrap sama yang namanya rutinitas, ya. Jadi burnout itu muncul karena rutinitas. Jadi kalau misalkan Anda rutin gitu kan, rutin pagi gitu kan datang, kemudian pre-conference, kemudian operan, terus ada lagi apa namanya ngecekin pasien itu, terus menyiapkan alat, lakukan tindakan. Itu kalau misalkan dilakukan selama Anda jadi perawat, wah ngeri. Ya potensi burnout-nya tinggi. Maka kadang kita perlu melawan dengan beberapa kebiasaan yang berbeda. Ya, kami di kantor juga begitu. Jadi biar orang itu tidak terbiasa dengan pekerjaan yang itu aja. Pagi datang, absen, ngajar, pulang, nggak gitu. Jadi kadang ada yang namanya rapat, ada yang namanya senam, ada yang namanya jalan sehat, ada yang namanya, jadi kegiatan-kegiatan lain. Nah makanya salah satu solusi di ruangan itu namanya DRK, diskusi refleksi kasus. Itu salah satu cara untuk melawan burnout. Ya, jadi kita harus melakukan berbagai macam upaya atau berbagai cara yang terkadang tidak biasanya atau tidak biasa dilakukan.
Kalau biasanya itu kalau saya datang ke kantor terus kemudian begini-begini, biasanya kalau saya datang ke ruangan itu biasanya begini-begini, nah, itu harus dilawan. Nah, kenapa harus dilawan? Karena sesuatu yang terpola, sesuatu yang cenderung berulang itu berpotensi untuk menyebabkan yang terjadinya kebosanan. Maka teori yang dipakai adalah teori otak kanan. Jadi kebosanan itu muncul karena aktivasi otak kiri. Jadi otak kirinya terlalu aktif sehingga akhirnya kita jadi bosan. Sementara kalau kita pakai otak kanan itu tidak ada bosan. Jadi antara otak kiri sama otak kanan itu memang berbeda ya. Kiri itu ngomong tentang sistematis, kemudian urut, ngomong tentang sesuatu yang teratur, ngomong sesuatu yang cenderung sama, polanya sama. Kalau otak kanan ngomong sesuatu yang bersifat tidak beraturan, kemudian spontanitas, kemudian apa ya, tidak tidak apa ya, tidak terpola gitu ya, itu otak kanan. Jadi kalau kita menggunakan konsep otak kanan untuk terapi di burnout itu fungsinya adalah untuk membuat otak akhirnya jadi menemukan sesuatu yang baru ya. Makanya saya pernah menemukan satu riset dan riset itu keren tapi masih luar negeri ya. Indonesia saya belum tahu mau. Namanya jigsaw terapi. Jigsaw itu modelnya hampir kayak puzzle. Jadi Anda diminta untuk memecahkan sesuatu dengan menggunakan clue, menggunakan kata kunci tertentu. Sehingga nanti kalau Aduh. Oke dok, terima kasih dok. Mas Ya dok. Jembar minta tolong di mute dulu Mas. Oke. Jadi ketika puzzle itu harus dipecahkan dan kemudian puzzle itu kalau belum terpecahkan maka muncul rasa penasaran. Nah, rasa penasaran itu yang kemudian akan melawan bosanan itu. Jadi bosan itu muncul karena rasa ingin tahu, rasa penasaran itu sudah mulai berkurang. Maka kalau kita di keperawatan ada salah satu cara yang namanya apa? Namanya DRK, diskusi regulasi kasus. Kita membahas kasus yang baru, kita membahas penyakit yang sangat langka, kita membahas sesuatu yang mungkin belum bisa tertangani dengan baik, atau kita membahas topik-topik yang baru, jangan topik yang sudah biasa dibahas. Itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya burnout. Jadi salah satu penyebab terjadinya burnout itu kalau versi saya itu adalah sistematis, kemudian terpola, kemudian rutin, terbiasa, kemudian sesuatu yang cenderung berulang, nah itu berpotensi menyebabkan burnout. Jadi misalkan Mas Reddy itu dinasnya di ruang apa? Ruang apa? Di IGD Pak Imran. Oh IGD. Oh kalau IGD itu nggak mungkin polanya sama kalau IGD. Iya Pak. Cenderung Apa? beda-beda, aman. Betul Pak. Tapi kalau di ruang tenang ini, ruang rawat biasa itu yang potensi burnoutnya tinggi. Karena datang, kemudian nanti rapat ruangan, habis rapat ruangan kemudian pada mendekat itu ke ruang alat, kemudian langsung bergerak untuk melakukan persiapan alat, terus kemudian melakukan tindakan sampai sekitar jam 10 sampai jam 11, kemudian istirahat sebentar untuk kemudian nanti melakukan TTV dan macam-macam, atau ambil pasien kalau ada tindakan operasi dan macam-macam, terus nanti sekitar jam 1 post conference. Itu kan kalau di pola membayangkan ya. Ini menurut manajemen lo ya. Jadi kalau menurut menurut Anda nggak berbahaya, tapi kalau menurut manajemen sesuatu yang terpola, sesuatu yang terbiasa, sesuatu yang cenderung teratur terus-menerus itu berbahaya. Karena apa? Karena tidak ada hampir sama misalkan gini. Pelatih sepak bola itu misalkan Alex Ferguson gitu kan, dia pakai 4-4-2. Begitu terus. Jadi polanya itu adalah selalu 2 CB, kemudian SP-nya 2, kemudian 1 DMF, 2 CM, 1 apa gelandang penyerang, kemudian 2 penyerang. Polanya gitu terus, tebak sama musuh selesai. Jadi ada pola-pola yang bahkan ini diterapkan di dunia politik ya. Di dunia politik pun kalau misalkan orang itu dia bisa melawan pola maka dia menang. Tapi kalau dia terpola mesti ngono, ya udah mesti kalah ya. Jadi kalau kita kemudian pola kita tertebak itu kalah. Dalam ilmu strategi Sun Tzu, jadi kalau musuh bisa membaca strategi kita, kita akan kalah. Jadi misalkan Anda ngapalin, Pak Imran paling habis ini gerak ke kanan, Anda kan kebaca. Saya mau nyemes nih, dia langsung diblok dong. Udah kebaca nih, nah ini paling Pak Imran nanti mesti nyemesnya biasanya dari sebelah sini. Langsung diblok lah, kapan saya bisa nyemes masuk, kan gitu kan. Gambaran siklusnya seperti itu. Jadi kalau sesuatu itu terpola, maka Anda amati aja. Mau basket, mau volley, mau badminton, akan muncul yang namanya gerakan-gerakan yang tidak terpola.
Jadi gerakan-gerakan yang terpola itu bahayanya seperti itu ya. Nanti akan dihafalkan. Paling nanti begini, paling nanti begini. Kalau sudah jam segini nanti paling begini. Kalau sudah begini nanti begini. Wah, itu berbahaya sekali. Nanti pasti akan menyebabkan burnout, akan menyebabkan kejenuhan. Jadi kalau misalkan saya masuk kerja itu kan 2002 ya. Sekarang sudah 2004, hampir 22 tahun. Itu kenapa kok bisa bertahan selama itu tanpa mengalami kejenuhan? Ya tetap pernah ya muncul yang namanya kejenuhan itu tetap. Jadi waktu itu sekitar tahun 2004 saya sudah mengalami itu. 2 tahun bekerja itu mengalami yang namanya titik jenuh. Nah, saya studi lanjut waktu itu. Selanjutnya karena saya masuk kerja itu kan awalnya masih pendidikannya masih D3 ya. D3 saya lulus, kemudian bareng sama Mbak Budi Fajarwati itu kemudian eh, 2004 saya ambil S1. Kemudian 2006 saya ambil NES. Nah, kemudian bekerja tuh. Nah, selama bekerja selama kurang lebih 5 tahun, 2010 itu sudah mulai mengalami burnout gitu, mengalami kejenuhan karena polanya kan gitu-gitu aja. 2010 mengalami kejenuhan, 2011 itu akhirnya saya studi lanjut S2. Studi lanjut S2, kemudian lulus 2003 ya. 2003 itu harusnya kalau secara perhitungan 2019 saya berangkat S3. Tapi 2019 itu saya sudah prepare, sudah prepare matang, sudah persiapan. 2020 COVID melanda. Nah, itu kan artinya kan akhirnya kan burnout itu dilawan oleh COVID. Ya, karena COVID waktu itu kan benar merubah total semuanya. Ya, pelayanan kesehatan berubah, pendidikan berubah, ekonomi juga berubah, bisnis online juga lumayan naik. Jadi di pandemi COVID itu kalau kita melihat sisi negatifnya ya kesehatan itu negatifnya luar biasa. Tapi kalau kita melihat ke sisi digital transformation luar biasa. Ya, digital transformasi itu artinya adalah perpindahan digital kita jadi luar biasa. Jadi mau nggak mau yang tadinya dulu peluang untuk apa bisa orang Kalimantan sekolah tetapi kampusnya di Jawa itu kan dulu masih orang harus datang ke Jawa tuh untuk kuliah dan macam-macam, kemudian dia harus off bertahun-tahun, harus meninggalkan pekerjaan dan macam-macam. Tetapi justru karena COVID-19 akhirnya muncul beberapa program termasuk salah satunya LPL. Ya, jadi program RPL itu salah satunya muncul ketika COVID-19. Jadi dijembatani oleh COVID-19. Makanya di satu sisi saya menyesalkan terjadinya COVID-19, tapi di satu sisi, bentar, saya harus tutup ya. Jadi di satu sisi itu COVID-19 itu memberikan satu pelajaran berharga. Pelajaran yang diberikan oleh COVID-19 itu salah satunya adalah digital transformation. Ya, ini nanti calon risetnya Pak Eko adalah digital transformation atau transformasi digital. Jadi waktu itu Pak Eko lagi bingung judul, kemudian saya menawarkan satu tema dan kemudian beliau coba ajukan ke saya ajukan ke Pak Eko, kemudian Pak Eko maju ke promotor dan ternyata kemudian disetujui. Jadi itu gambarannya sekilas seperti itu. Artinya bahwa digital transformasi atau perubahan digital itu memang sudah kita lakukan, sudah kita alami. Artinya seperti hari ini saya ngajar, kemudian saya bisa ngajar beberapa teman yang mungkin tidak semuanya ada di Jawa. Ya, tidak semuanya ada di Jawa dan saya bisa ngajar. Artinya dulu saya masih punya dream, masih punya mimpi bahwa suatu saat saya akan ngajar seluruh Indonesia, gitu ya. Kan sekarang nggak cuma Indonesia ya, Timor Leste itu kan sudah beda negara, sekarang bisa ngajar. Artinya bahwa peluang untuk seperti itu sudah mulai terbuka lebar. Dulu ada satu tawaran dari Suriname. Suriname itu berarti kan agak dekat sama Belanda. Tapi saya belum tahu, belum goalnya di mana, ada kebijakan birokratis apa, kebijakan diplomasi apa yang bersifat dua negara yang kemudian membuat itu belum bisa terlaksana. Jadi artinya bahwa kenapa sih kok pengen mengajar di negara lain atau mungkin mengajar di provinsi lain? Karena itu yang sering saya sebut sebagai untuk mempelajari namanya culture. Oh, culture-nya Kalimantan seperti ini, culture-nya Sumatera begini, Bali sama Nusa Tenggara Barat begini, Nusa Tenggara Timur begini. Jadi dengan saya ngajar berbagai macam mahasiswa dengan berbagai macam culture itu saya benar-benar, oh, kalau saya harus ketemu sama orang Papua ini yang harus saya lakukan. Saya ketemu dengan orang Kalimantan ini yang harus saya lakukan.
Kalau saya ketemu dengan orang Jawa Barat misalkan, itu ini yang harus saya lakukan. Jawa aja kita terbagi jadi sekitar 6 atau 7 gitu ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Banten, ya 7 ya. Ya, kok 7 sih? 5 apa 7 gitu. Jadi ada sekitar, apa artinya ada di satu Jawa, artinya di satu pulau itu sudah ada beberapa culture yang berbeda. Ya, karakternya Banten sama karakternya Jawa Tengah beda. Jawa Timur sama Jawa Tengah beda karakter. Ya, kemudian culture-nya Jawa Barat sama Jawa Tengah juga beda. Nah, ini membuat sebuah pembelajaran yang berharga sehingga akhirnya kita jadi tahu bahwa oh, kalau saya ketemu sama orang Jawa Barat harus begini. Kalau saya ketemu sama orang Batak misalkan itu karakternya mereka lugas, kita nggak boleh terlalu banyak basa-basi dan macam-macam. Kalau kita ketemu sama orang-orang Makassar kita harus begini dan macam-macam. Jadi kita akhirnya tahu bahwa karakter orang Makassar itu hampir sama kayak orang-orang Batak yang nggak terlalu suka basa-basi. Jadi kalau orang yang nggak tahu pasti akan mengatakan bahwa orang Makassar itu kasar, orang Batak kasar. Mereka nggak kasar, mereka hanya terlalu belak-belakan. Kalau orang Jawa kan kalau mau ngomong apa-apa kan masih dipikir dulu, masih ditimbang ini nyakitin perasaan apa enggak kan gitu. Bedanya itu. Jadi satu hal yang kadang kenapa kok culture Jawa itu yang paling bisa diterima di semua tempat itu ya salah satunya karena itu. Ya mereka punya pertimbangan untuk kalau seperti ini pantas apa enggak ya. Kita punya yang namanya ilmu terposliro, kemudian kita punya yang namanya adapasor dan macam-macam. Artinya terlalu banyak filosofi yang kemudian mau nggak mau itu mempengaruhi pola pikir. Ya, jadi kalau pola pikirnya apa culture yang terbawa itu bagus ya pasti emang akan bisa beradaptasi di berbagai tempat. Tapi kalau misalkan culture-nya jelek, itu nanti kalau dibawa ke berbagai tempat juga nanti akan ke bawah. Jadi burnout itu adalah situasi yang cenderung berulang, maka salah satu solusinya adalah dilawan dengan sesuatu yang tidak biasa atau saya sering menyebutnya sebagai otak kanan. Jadi otak kanan itu dia akan mengaktifasi apa ya? Atau mencegah lah kalau saya mencegah kebosanan ya. Jadi kalau Anda misalkan biasanya saya kalau lewat ke rumah sakit itu rutenya ya dari sini, nanti parkirnya sebelah sini, sesekali dilawan. Ya, sesekali dilawan. Bahkan di kantor pun teman-teman juga begitu. Mereka nggak lagi mengenal bahwa parkir harus di sini enggak. Ya, parkir itu ya akhirnya mereka jadi kadang ada yang di bawah, kadang ada yang di atas, kadang ada yang agak jauh gitu kan, jauh dari kantor, kemudian nanti baru mendekat lagi. Pola-pola seperti itu tuh akhirnya akan membuat otak mengalami yang namanya perbedaan point of view, ya perbedaan sudut pandang. Jadi Bapak Ibu itu harus ketika bekerja memang harus mengalami yang namanya perbedaan sudut pandang. Maka di RSJ itu muncul istilah rotasi. Ya, perpindahan pegawai itu setiap berapa tahun sekali karena bahaya sekali yang namanya kebosanan itu. Ya, burnout itu bahayanya luar biasa. Orang kalau sudah bosan kinerjanya pasti nggak bakalan optimal. Tapi ketika dia sudah diputer atau dia ditempatkan di tempat lain, saya itu sampai ketika waktu itu saya mengalami kejenuhan di satu jabatan sehingga ketika kemudian saya dikasih jabatan baru saya mengundurkan diri. Ya, artinya negatifnya adalah beberapa teman saya akhirnya ikut-ikutan mengundurkan diri ya karena saya mengundurkan diri dan kemudian diterima itu akhirnya kemudian pada yang lain pada ikut-ikut mengundurkan diri. Ya, satu sisi saya menyehatkan mental saya tetapi di sisi lain saya jadi tidak menyehatkan manajemen gitu ya. Karena di satu sisi bahwa situasi burnout yang saya hadapi saya sudah nggak mampu ngelawan waktu itu. Benar-benar jenuh. Jadi kalau orang menjadi pejabat itu jangan dikira enak ya. Jadi pejabat itu makanya kenapa ada batas waktu. Makanya ketika kemarin disahkan bahwa kepala desa itu sampai 8 tahun yang bisa dipilih sampai 3 kali sampai 24 tahun. Itu nanti musuhnya bukan masyarakat itu, musuhnya burnout dia. Ya, Pak Lurah di tempat saya itu cuma 5 tahun, tapi dia sudah mengalami yang namanya burnout. Jenuhnya luar biasa kan apa kan aktivitasnya berulang. Berulang seperti itu aja dan kemudian hampir tiap hari. Ya. Jadi kalau setahun itu misalkan dianggap hari efektif adalah 254 hari, 254 hari dalam setahun melakukan hal seperti itu, kalau 5 tahun kan sudah berapa hari itu dia melakukan hal yang cenderung sama. Nah itu pasti akan secara mental pasti nggak sehat. Maka kemudian muncul istilah, saya nggak tahu lah kalau di tempat Bapak Ibu namanya apa. Kalau di tempat saya namanya family gathering. Ada lagi yang nyebutnya dengan capacity building.
Jadi satu ruangan, kemudian nyewa bis, piknik bareng, ya. Atau nggak harus piknik lah. Misalkan pergi ke satu resto, ya, atau tempat makan gitu ya. Tempat makan yang mungkin Instagramable atau tempat makan yang mungkin secara tampilan itu estetik dan kemudian Bapak Ibu makan di sana. Itu sudah satu upaya untuk melawan burnout. Ya. Jadi salah satu ciri khas untuk melawan burnout adalah kita melakukan sesuatu yang unusual, sesuatu yang tidak biasa. Jadi burnout bukan musuh, tetapi kalau kemudian kita biarkan, maka dia akan menjadi salah satu faktor yang mengganggu. Ya, mengganggu apa? Mengganggu kinerja. Ya, kalau kinerja sudah menurun, individu menurun, maka nanti kinerja ruangan juga akan menurun. Kalau ruangan menurun, akhirnya rumah sakit akan menurun. Dan yang paling berbahaya itu kalau terjadi yang namanya burnout massal. Ya, hati-hati kalau yang namanya terjadinya burnout massal. Burnout massal itu terjadinya karena kebijakannya tadi, sesuatunya itu cenderung sama. Semuanya harus seragam, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini. Jadi modelnya kayak robot. Wah, yakin. Itu burnout-nya luar biasa tinggi. Dan saya pernah mendapatkan konsultasi terkait itu, artinya ada orang yang kemudian mengkonsultasi, kenapa kok SDM saya begini? Saya lakukanlah asesmen. Ya, begitu di asesmen ketemu. Oh ya wajar. Karena Anda melakukan sesuatu yang berlewat terlalu terpola dan itu berlangsung selama beberapa kali. Sehingga orang akhirnya mengalami burnout. Dan tidak pernah ada yang namanya family gathering. Kumpul keluarga, piknik, tetapi ngajak anak istri. Jadi kalau karakter building, capacity building itu kan yang berangkat hanya misalkan Mas Reddy sama teman-teman IGD gitu kan, itu namanya capacity building. Tapi kalau family gathering itu kan Mas Reddy bawa istri, bawa anak, temennya juga sama, nah itu namanya family gathering. Nah, dua hal ini sama-sama bisa untuk melawan burnout. Kenapa? Kita melakukan sesuatu yang unusual, sesuatu yang tidak biasa. Saya kebetulan bukan agen wisata ya, nanti kemudian kalau saya ngomong seperti ini, Anda akan berpikir, wow, jangan-jangan Pak Emron ini agen penyelenggara tour and tourism, bukan ya. Saya mengatakan bahwa itu adalah salah satu. Jadi salah satu cara untuk melawan melawan kebosanan itu kalau di kami bahkan pernah Prodi itu mengadakan satu kegiatan di mana waktu itu kami piknik tetapi nggak pergi-pergi, ya staycation lah istilahnya di Hotel Ispak Jogja dan benar-benar staycation. Jadi kebetulan di Ispak itu, ini saya nggak ngiklan hotel ya, saya cuma cerita. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kemudian minat ya monggo, itu nggak ada urusannya sama saya. Di Hotel Ispak itu kebetulan dia ada mini zoo, kemudian ada arena untuk ATV, kemudian ada apa namanya ya, permainan air dan macam-macam, sehingga sambil nginep tetapi kita juga bisa sambil piknik tapi di dalam hotel gitu ya. Jadi istilah kita staycation-nya itu adalah kita piknik tetapi piknik itu di dalam hotel. Jadi kita nggak keluar-keluar. Dan itu kita lakukan. Tapi itu namanya konsepnya family gathering karena sambil ngajak anak istri dan macam-macam. Nah, itu kemudian kita lakukan. Kenapa kok seperti itu? Jadi dulu setahun kita 2 kali ya. Setahun 2 kali itu kita melakukan proses seperti itu untuk apa? Untuk memecah kebuntuan. Jadi otak diperas, harus mikir macam-macam dan kemudian ada satu sisi bahwa oh ini harus di breakdown nih, harus direlaksasikan, harus ditenangkan, harus diturunkan lah ketegangannya. Nah, tensionnya itu diturunkannya adalah dengan piknik bersama gitu kan. Jadi kita urunan tiap bulan kita nabung, kemudian begitu udah cukup, kemudian kita berangkat gitu karena itu sesuatu yang menurut saya sudah perlu ya, sudah perlu untuk dilakukan. Bahkan akhirnya program itu jadi programnya universitas. Ya, universitas kemudian menyelenggarakan beberapa kegiatan eh, studi banding ke Malang, studi banding ke tempat lain. Ya, kemudian Senat itu juga mengadakan kegiatan touring pakai jeep dan macam-macam. Nah, satu sisi adalah akhirnya pihak manajemen menangkap bahwa oh memang harus ya, memang harus. Artinya bahwa kita nggak bisa kemudian terus-terusan bekerja ya. Sesekali itu bahasa anak-anak gaul adalah biar nggak panik kita piknik gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah salah satu untuk meredam atau mereduksi burnout. Kemudian ada kegiatan lain yang saya sering sebut sebagai fun theory. Di fun theory itu agar kita bisa melawan burnout kita harus melakukan sesuatu secara happy ya, secara bergembira.
Makanya terkadang ada beberapa hal yang kadang memang harus dilakukan dan itu memang harus mendatangkan kegembiraan. Jadi salah satu kunci terapi untuk manajemen atlet itu adalah kegembiraan. Sampai akhirnya tertawa lepas dan macam-macam. Jadi ada beberapa kegiatan di fun teori itu yang bisa dilakukan, ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu tidak harus keluar dari ruangan ya, masih tetap di dalam ruangan. Ya, tapi di dalam ruangan kita kemudian bisa sambil diskusi refleksi kasus, tetapi bisa sambil tidak terlalu serius ya, situasinya tidak terlalu serius. Jadi kalau bekerja itu terlalu tegang, tensinya terlalu tinggi, tidak hanya burnout nanti, potensi penyakit lain pasti juga akan mengincar ya. Ada stres, kemudian ada tekanan darah tinggi, kemudian stres, larinya nanti bisa ke diabetes mellitus ya, karena kita tahu bahwa ketika orang mengalami stres, tubuh melepas kortisol, kortisol akan menyebabkan terjadinya releasing glukagon, glukagon akan menyebabkan gula darah banjir di pembuluh darah, yang itu akan membuat gula darah di kita akan naik. Jadi artinya bahwa stres itu merusak, ya secara kesehatan stres merusak. Tetapi dia bisa direduksi dengan beberapa hal yang sangat sederhana, sangat simpel, yaitu namanya tertawa. Ya. Jadi riset saya S1 adalah namanya terapi tertawa atau terapi humor. Dan waktu itu saya gunakan untuk mereduksi nyeri, tetapi bisa, cuman ternyata lebih efektif dia digunakan untuk psychologic pain. Ya, digunakan untuk mereduksi nyerinya nyeri psikologis, bukan nyeri fisik. Ya, nyeri fisik bisa diturunkan dengan terapi humor atau tertawa, tetapi lebih efektif ternyata digunakan untuk psychologic pain. Ya, jadi kalau Anda punya teman yang tiba-tiba murung kok kemudian dia sudah bisa tertawa, itu berarti dia sudah mengalami perbaikan mood, ya sudah mengalami perbaikan kondisi psikis. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti terkait dengan ujian praktik, mohon dibagi kelompoknya. Total ada berapa ini Mas Resdi, mahasiswanya? Kita ada Total ada berapa? Total satu kelas. Masih mute Mas dengan. Total berapa satu kelas? 45 orang, Pak. 45 berarti kalau dia dibagi berapa enaknya? Kita sudah ada kelompok, ada Ada berapa? Ada berapa kelompok? 8 kelompok. Oh, 8 kelompok. Oke, berarti nanti 8 kelompok. Rencana nanti ujian mau dilaksanakan kapan kita sepakati. Modelnya kayak tadi ya. Ya, modelnya kayak tadi. Pak, boleh nggak kalau misalkan skenarionya itu punyanya satu kelas dibuat sama? Boleh, tapi nanti yang diganti pasiennya. Ya. Terus nanti mungkin tindakannya diganti satu atau dua, nggak apa-apa. Jadi artinya tidak harus dirombak total, itu nggak apa-apa. Karena yang diintikan adalah Anda mempraktikkan pre sama post conference-nya, bukan konsen di pasiennya. Artinya bagaimana sih ketika memerankan jadi karu, memerankan jadi katim gitu kan. Kalau yang sudah biasa jadi karu, mohon untuk jangan jadi karu ya. Karena ilmu peran itu kan Anda memerankan yang belum pernah gitu ya. Kayak saya memerankan jadi dosen, lah ngapain memang jadi dosen kok merole-playkan diri jadi dosen gitu kan. Nah, itu yang nanti perlu disepakati, nanti mohon disepakati kapan. Kemudian kalau saya sih eh, kalau pas Bapak Ibu nggak kuliah ya saya siap. Artinya minggu depan itu kan sudah uji tulis ya. Nanti pasti setelah uji tulis kan tinggal uji praktik. Sehingga nanti bisa segera uji praktik dan nanti bisa segera untuk buat penilaian. Oke, itu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Oh, Pak, Assalamualaikum. mohon maaf Mana, Pak, Mas? ada yang Pak, kan ini nanti waktunya setelah nanti ujian akhir semester. Nah, untuk sistemnya nanti lewat Zoom juga Pak. Nanti tinggal kelompok 1 praktek, kemudian kelompok 2 praktek di Zoom-nya atau bagaimana Pak? Iya, modelnya lewat Zoom, kemudian nanti pas kelompok 1 tampil ya berarti kelompok 2 menyimak, nanti gantian gitu kayak hari ini. Jadi nanti kalau misalkan boleh request ya, boleh request tuh misalnya gini, Pak saya tapi lagi kerja, kalau misalkan saya hanya masuk pas saat jam kelompok saya boleh nggak boleh? Boleh-boleh aja. Jadi itu nanti eh, kenapa kok saya meminta untuk ada yang jadi audien, biar nanti ketika dia maju berikutnya itu masukan saya itu nggak terulang. Mudeng ya, kan saya nanti pasti setiap kelompok saya kasih masukan. Biar nanti apa yang jadi masukan saya itu nanti ditindaklanjuti oleh kelompok berikutnya gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi nanti di kelompok-kelompok berikutnya itu masukannya kemungkinan akan berbeda. Tapi kalau ternyata nanti tidak
bareng, masuknya tidak bareng kan nanti jadi berulang. Tapi kalau misalkan yang sudah selesai, apakah boleh keluar? Boleh, karena sudah selesai. Tapi yang belum, kalau bisa ikut menyimak. Tapi kalau misalkan saya hanya bisa join ketika kelompok saya maju, Pak, oh nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Ada lagi? Oke, baik Pak. Terima Oke. kasih Pak. Ya, cukup ya. Oke, saya Pak, izin untuk ya, ya. Pak. Oke, monggo. Misalnya buat video gitu, Pak, Video pripun? kalau role play-nya. Heeh. Satu rumah sakit. Iya, Boleh kalau satu rumah sakit. Jenengan punya berapa teman tuh satu rumah sakit? kita ada 15, Pak. Berarti 2 kelompok, boleh di video. Terus nanti Siap. dikirimkan diunggah ke Google Drive, kemudian saya dikirimi linknya, boleh. Oh gitu, siap, Pak. Oke, boleh. Jadi Pak, kalau ya, yang, Pak. atau misalkan gini, Pak, tapi saya nggak satu rumah sakit. Silakan ngerekam Zoom sendiri, nanti saya tinggal kasih masukan. Boleh. Ya. Jadi modelnya kayak tadi, ada yang berperan jadi kepala ruang, ada yang berperan jadi Katim, ada yang berperan jadi pelaksana, kemudian direkam. Ya, itu boleh. Kan video Zoom itu kan bisa direkam. Ya, kemudian nanti saya dikirimi link videonya, itu bisa. Jadi tidak harus live, ya tidak harus langsung. Ya, boleh rekaman. Oke, Itu berarti nggih. boleh di Zoom, boleh dengan rekaman ya Pak, video gitu Boleh ya Pak. dengan Nanti rekaman. dikirim Nggih. link. Ya, intinya adalah itu harus video baru. Kan baru kan, artinya kan video yang memang saat ini gitu kan. Artinya bukan saya dulu pernah buat, enggak, harus saat ini. Jadi itu kan namanya kan video baru. Sehingga nanti eh ya kelemahannya adalah kalau lewat video nanti masukan saya jadi agak terakhir gitu kan, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Nanti saya akan ngasih masukannya kan jadi apa? Jadi terakhir gitu kan. Jadi nanti mungkin saya akan nulis reviewnya itu jadi agak panjang. Gitu nggih. Matur suwun, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Teman-teman jangan keluar Zoom dulu. Tadi Pak Eko itu minta untuk lanjut perkuliahan beliau. Karena beliau juga mau informasikan terkait